Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya nih adik-adik pada hari ini? Semoga baik-baik saja ya, dan adik-adik semua masih dalam lindungan Tuhan. Nah adik-adik, sekarang hari apa yo? Ya, hari Minggu sekarang. Jadi kita akan memulai sekolah minggu kita pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai dan kita masuk ke dalam sekolah minggu kita, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu pada hari ini. Tuhan terima kasih Engkau boleh membangunkan kami ya Tuhan pada pagi hari untuk beribadah kepadamu. Tuhan sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami, kiranya Engkau boleh menyertai kami ya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir dari sekolah minggu ini ya Tuhan. Tuhan juga kiranya boleh bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang nanti akan diajarkan oleh Engkau melalui kakak sekolah minggu kami, dan kami juga dapat menerapkan firman itu ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa kami ya Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu satu dulu yuk, yaitu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, sama seperti yang lagu telah kita nyanyikan tadi, kita harus selalu bersukacita ya, apapun keadaannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggunya. Kira-kira temanya apa sih? Nih, temanya menarik deh. Aku memberi contoh yang baik kepadamu. Contoh seperti apa sih yang harus kita berikan dan kepada siapa kita harus memberikannya? Dan apakah kita akan mencontoh seseorang lain gitu? Seperti apa teladan itu ya? Nah, penasaran kan? Yuk deh kita langsung dengarkan firman yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Check it out! Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Beni dalam pengajaran Sekolah Minggu kelas Tunas Remaja 20 September 2020. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pelajaran kali ini adalah dengan tema Aku memberi contoh yang baik kepadamu. Aku memberi contoh yang baik kepadamu. Dengan bahan bacaan dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan yang 10. Ya. Mari kita renungkan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Coba adik-adik buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 10. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Nah, adik-adik ini kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Tuhan telah pertemukan kami lewat online ya Bapak, untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Sebentar kami akan baca firman-Mu, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam hidup sehari-hari.
Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar. Amin. Kita mulai adik-adik ya. Deborah dan adik yang dikasih Tuhan Yesus. Tadi kita udah baca ya. Kita akan belajar seorang tokoh nih, namanya Deborah. Deborah ini adalah salah satu hakim-hakim Israel, adik-adik. Jadi pada waktu itu sebelum ada raja-raja di Israel, itu ada hakim-hakim yang memerintah Israel. Ya. Jadi sebelum zaman kerajaan. Nah, hakim-hakim ini tugasnya beda dengan hakim yang seperti sekarang ini. Ya. Hakim di zaman Israel waktu itu, ya dia pemimpin agama juga di sana. Ya. Nah, seperti Deborah ini adalah seorang nabiah. Jadi Allah berbicara melalui Deborah. Nah, ada persoalan-persoalan di antara bangsa Israel, maka dibawalah kepada Deborah untuk ya sebagai hakim. Nah, singkat cerita adik-adik, pada waktu zaman Deborah menjadi hakim, itu bangsa Israel itu dia melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak patuh dan tidak taat kepada Tuhan, menyembah berhala, dan lain-lain. Sehingga waktu itu Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan Yabin. Yabin itu adalah raja dari orang Kanaan atau raja dari Kanaan. Nah, Yabin ini punya panglima perang yang namanya Sisera. Sisera ini gagah perkasa adik-adik dan ditakuti. Dia punya armada perang, kereta besi sebanyak 900 dan pasukan-pasukan yang gagah perkasa. Sisera menindas bangsa Israel selama 20 tahun. 20 tahun. Nah, bangsa Israel merasa tertekan dan tertindas, merasa sengsara. Lalu mereka ingat kepada Tuhan. Mereka memohon ampun dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Jadi pada waktu itu Deborah sebagai hakim memanggil Barak. Barak ini salah satu orang Israel dari suku Naftali. Ya. Jadi Barak ini dipanggil, lalu Deborah berkata kepada Barak bahwa pergilah bersama 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama engkau. Pergilah ke sana, ke Gunung Tabor. Nanti di sana aku akan menyerahkan Sisera dan pasukannya ke dalam tanganmu. Begitu kata Tuhan melalui Deborah. Tapi apa tanggapan Barak? Ternyata Barak takut adik-adik. Dia bilang apa? Di ayat yang ke-9. Kalau engkau maju, turut maju. Maaf, di ayat yang ke-8 kata Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Rupanya Barak yang walaupun orang laki, dia juga punya pasukan tadi 10.000 dari Bani Naftali dan Bani Zebulon. Ternyata takut menghadapi Sisera dengan kereta besinya yang 900 jumlahnya dan tentara-tentaranya. Sehingga dia minta. Barak takut adik-adik. Dia walaupun laki-laki dan ditemani dengan 10.000 pasukan dari Bani Zebulon dan Bani Naftali, tapi tidak berani menghadapi Sisera dengan 900 kereta besinya. Dia berkata kepada Deborah di ayat yang ke-8, kalau kamu mau maju, aku maju. Tapi kalau kamu tidak maju, aku pun tidak maju. Lalu apa kata Deborah? Deborah bilang begini ayat yang ke-9. Kata Deborah, baik, aku turut
Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu bangunlah Deborah, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesi. Nah, jadi Deborah langsung bangkit. Walaupun dia perempuan, saya maju bersama dengan kau. Mari kita berperang. Kira-kira seperti itu. Tapi ingat, Sisera tidak akan diserahkan ke dalam tanganmu, tetapi akan diserahkan ke dalam tangan seorang perempuan. Nah, mungkin untuk cerita selanjutnya ya, siapa perempuan yang membunuh Sisera? Kalau adik-adik membaca di ayat yang berikut 11 dan selanjutnya, Sisera mati di tangan seorang perempuan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pelajaran kita minggu ini itu aku memberikan contoh yang baik kepadamu, itu temanya. Nah, siapa yang memberi contoh yang baik? Yaitu Deborah, ya. Deborah memberi contoh yang baik, ya, kepada siapa? Kepada Barak, kepada bangsa Israel. Bahwa walaupun dia perempuan, yang mungkin banyak orang menilai kalau perempuan itu lemah. Ya, apalagi pada waktu itu bangsa Israel pada zaman itu ya, perempuan seperti di nomor 2 kan begitu. Ya. Tapi tetapi Deborah memberi contoh yang baik. Dia berani berperang. Karena apa adik-adik dia berani? Karena dia percaya Tuhan menyertai dia. Tuhan melalui Deborah sudah bernubuat. Ya, Tuhan berfirman, Deborah bernubuat bahwa Sisera akan diserahkan ke dalam tangan bangsa Israel bersama dengan 900 kereta besinya. Deborah percaya dan yakin akan penyertaan Tuhan. Beda halnya dengan Barak, dia ragu-ragu. Nah, oleh sebab itu, dengan majunya Deborah berperang, Barak seperti punya kekuatan, punya keberanian. Begitu pula dengan bangsa Israel, dan akhirnya mereka menang berperang. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ada satu cerita. Jadi di suatu pantai tumbuhlah sebatang pohon kelapa tinggi menjulang, dan pohon kelapa ini banyak sekali buahnya, lebat buahnya, dan masyarakat di sekitarnya itu sangat menanti-nantikan pohon kelapa ini berbuah. Dan kalau berbuah, mereka petik dan mereka makan daging buahnya itu manis, dan air kelapanya menyejukkan dahaga. Pada prinsipnya sangat enak. Masyarakat di sekitar sangat suka sekali dengan buah kelapa ini. Tapi di sebelah pohon kelapa itu ada juga tiang bendera yang juga sama tinggi menjulang. Nah, tiang bendera ini ceritanya bisa bercakap-cakap dengan pohon kelapa. Dia bilang begini, "Hei pohon kelapa, kulitmu kasar, tidak rata, tidak mulus, bergelombang, jelek, kotor, hitam-hitam. Tidak seperti kulitku. Batangku setiap tahun dicat, menarik, warnanya bagus, indah. Aku lebih berharga daripada kamu." Lalu si pohon kelapa itu bilang kepada tiang itu, "Hei tiang, oke, batangku kasar, bergelombang, bercak-bercak, hitam, tapi aku bisa berbuah. Buahku dinanti-nantikan oleh orang-orang sekitar. Karena apa? Daging buahku manis, air kelapaku menyejukkan dahaga. Banyak orang senang sekali makan kelapaku." Itu cerita singkat adik-adik. Apa
di balik kisah tadi? Itu maksudnya bahwa kita sesama manusia, kita sesama ciptaan Tuhan, tidak boleh saling menjelekkan, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling membuli. Karena apa adik-adik? Di mata Tuhan, ciptaannya manusia itu sama, baik laki-laki maupun perempuan. Tuhan ciptakan sama. Tuhan mengasihi laki-laki, Tuhan mengasihi perempuan, Tuhan mengasihi anak-anak, Tuhan mengasihi orang dewasa. Nah, apa yang Tuhan inginkan untuk kita perbuat? Kalau seperti pohon kelapa tadi, Tuhan menginginkan kita berguna, berbuah buat orang lain, buat banyak orang. Seperti Deborah, walaupun dia perempuan, tapi dia pemberani. Dia percaya teguh kepada Tuhan. Dan dia memberi contoh yang baik buat Barak dan buat bangsa Israel. Karena Deborah ikut maju, maka Barak ikut maju. Dan Israel menang. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, begitu juga dengan kita umat Tuhan. Kita harus berani seperti Deborah. Kita harus memberi contoh yang baik buat orang lain. Kita harus berguna buat orang lain. Adik-adik coba misalnya ya, setiap pagi bangun tidur. Ini tips saja nih. Pagi-pagi begitu bangun tidur, apa yang kita lakukan? Tentunya kita berdoa sama Tuhan kan? Kita berdoa, Tuhan terima kasih, Tuhan telah lindungi saya semalam-malaman sampai pagi ini. Tuhan berikan saya semangat dalam menjalani hari ini. Berikan saya sukacita untuk menjalani hari ini, supaya saya bisa menghasilkan yang baik buat sesama, menghasilkan yang baik buat orang lain, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap hari kita berdoa seperti itu. Itu secara tidak secara tidak disangka-sangka, diduga-duga, itu semangat kita menjalani hari itu tuh akan semangat gitu. Dan aku harus menghasilkan yang baik hari ini, yang berguna buat mamaku, buat papaku, buat kakak, buat adik, buat orang lain, buat kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik ini kasih Tuhan, Tuhan ingin kita mengasihi orang lain. Coba ikutin kakak ya. Tuhan ingin kita mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Seperti Tuhan mengasihi kita. Apa maksudnya? Tuhan mengasihi kita apa adanya. Kekurangan dan kelebihan kita, baik dan buruk kita. Nah, begitu juga kita mengasihi orang lain. Kita menerima orang lain apa adanya, kelebihan dan kekurangannya. Gitu. Jadi inilah kasih yang murni. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, keselamatan, sehingga kita memperoleh keselamatan. Ya. Oke adik-adik, siap menjadi contoh yang baik seperti Deborah? Siap? Nah, puji Tuhan. Kakak yakin dan percaya kalau kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita bisa berani seperti Deborah. Kita tidak takut, kita berani menyatakan yang benar, dan kita berani mengasihi sesama kita. Oke adik-adik, salam, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau kami boleh belajar tentang Deborah. Biarlah ya Tuhan, kami boleh mencontoh Deborah. Dia seorang wanita yang berani, yang percaya kepada Tuhan,
dan dia juga berani menyatakan kebenaran. Bapa di surga, pimpin kami anak-anak-Mu untuk kami berani menyatakan kebenaran, mengasihi sesama kami tanpa pandang bulu, menjadi contoh yang baik, menjadi teladan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.